Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 8 SMP Darussalam, ketemu lagi di pelajaran seni budaya pertemuan ke-24. Pada pertemuan kali ini kita masuk materi tentang menerapkan pola lantai tari tradisional. Sebelum mulai ibu jelaskan, disiapkan buku LKS-nya, dibuka buku LKS-nya halaman 40 sampai 42. Lalu biasakan mencatat setiap hal-hal yang penting yang ibu sampaikan, atau lebih mudahnya di screenshot, tapi kalau di screenshot nanti handphonenya kepenuhan. Jadi biasakan mencatat materi yang penting yang disampaikan gitu ya. Fungsinya untuk apa? Nanti untuk menjawab pertanyaan di akhir dari video ini. Anak-anak ibu, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita hari ini, Rabu 24 Januari 2021 dengan mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, pengertian pola lantai. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana tari tradisional gitu ya. Jadi yang kita bahas adalah pola lantai tari tradisional. Kita sudah membahas tentang unsur pendukungnya dari mulai polanya sampai ke tata iringan. Nah, pada pertemuan kali ini yang Ibu jelaskan berkaitan dengan pola lantainya dulu. Pola lantai adalah pola denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang atau space untuk menari. Jadi posisinya dia atau denahnya si penari tadi untuk pindah, untuk bergerak, atau untuk bergeser pindah tempat dalam sebuah ruang atau sebuah audio untuk menari tadi gitu ya. Dengan kata lain, pola lantai ini sebenarnya merupakan teknik blocking atau penguasaan panggung seorang penari. Blocking itu artinya menguasai gitu maksudnya gitu ya. Nah, pola lantai dibuat untuk memperindah pertunjukan karya tari. Oleh karena itu, dalam pembuatan pola lantai harus memperhatikan yang pertama, bentuk polanya dulu. Mau pola apa? Pertemuan sebelumnya sudah jelaskan ada pola lurus, melengkung, diagonal. Nah, mau pilih polanya seperti apa? Lalu yang kedua, makna dari pola lantai tersebut. Maknanya apa? Kalau tarinya tari saman, pola lantainya lurus, ada maknanya. Kenapa? Karena gerakannya beriringan, gitu ya. Karena gerakannya bersahutan. Jumlah penarinya dihitung juga. Ruangan atau tempat pertunjukan tari tadi supaya untuk memudahkan gerak si penari, ya. Oke, penampilan gerak tari terdiri dari desain garis dan desain pola lantai. Ada dua jenis desain garis, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Desain garis lurus memberikan kesan lembut tapi juga lemah. Jadi kalau dia lurus itu menandakan lembut gitu ya dan lemah. Sedangkan kalau garis mendatar memberikan kesan sedang break atau istirahat. Gerakan yang lembut itu bukan lagi nari istirahat. Maksudnya ketika gerakannya tersebut terjeda berhenti misalnya pas opening atau pas udah mau closing gitu ya. Garis tegak lurus memberikan kesan ketenangan dan keseimbangan. Ini biasanya tari Jawa. Garis melingkar atau melengkung memberi kesan manis dan garis menyilang atau diagonal memberi kesan dinamis atau kuat. Biasanya kalau yang sudah menyilang itu ada kerjasama antar para penari. Ya. Dengan adanya desain garis maka akan membentuk jejak yang dilalui oleh si penari. Penerapan pola lantai pada seni tari dapat menggunakan beberapa properti atau bahan tambahan kayak kemarin payung, kipas, gitu ya.
Penggunaan properti dalam pertunjukan tari dapat memberi bentuk desain atas dan bawah yang sinkron. Nah, ini ada beberapa contoh pola lantai tari tradisional dari berbagai daerah. Satu, tari baris gede di Bali menggunakan pola lantai lurus. Dua, tari perang dari Nusa Tenggara Timur menggunakan pola lantai lurus. Tiga, tari joget Melayu atau zapin menggunakan pola lantai lurus dan garis melengkung. Jadi lurus pas opening, lalu pas di bagian nari dia menggunakan pola lantai garis melengkung. Tari Yospan dari Papua, kemudian tari Rejang dari Bali juga menggunakan pola lantai lengkung. Nah, ini ada contoh tariannya ya. Kamu bisa lihat sebentar di zoom sama ibu. Nah, ini yang tari Yospan dari Papua itu polanya lurus dari atas sampai bawah gitu ya. Nah, tari Serimpi di Jawa Tengah juga bentuknya melengkung nih ya, dari depan dia ke belakang. Kemudian nih tari baris polanya lurus. Jadi kalau yang dinamakan desain lurus, jadi dia garisnya lurus, maksudnya seperti itu. Nah, ini yang pola diagonal ya, tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Jadi dia polanya menyilang ya, dari ujung membentuk huruf V ya. Nah, ini lebih lengkapnya kamu bisa lihat polanya. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan ya. Ada pola lantai lurus A B C D E. Kemudian nih menyebar gitu ya. Pola lantainya garis tapi menyebar. Nah, ini yang lurus garis datar ya. Nah, ini bisa dipahami. Nah, ini namanya semua nih, yang ini nih, yang pola ini namanya pola lantai ya. Jadi kotak itu tuh namanya pola lantai si penari. Jadi penari hanya boleh bergerak sesuai dengan titik-titik yang ada di lantai tersebut gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah lanjut di halaman 42. Kalau tadi pola lantainya, sekarang iringannya. Karena tidak ada tari tanpa iringan musik ya. Melakukan gerak tari sesuai dengan iringan. Ada dua macam iringan dalam tari, yaitu iringan internal atau iringan yang langsung dari penari seperti tepukan tangan, kemudian suara gitu ya, tapi dari penarinya. Nah, ada juga iringan eksternal, iringan dari alat musik atau alat musik bantuan gitu ya. Nah, dalam tari, musik mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai iringan, udah pasti ya, iringan gerak tari, sebagai ilustrasi menggambarkan, kayak misalnya tari payung, tari merak itu kan lagunya menggambarkan isi dari tariannya gitu ya, maka sebagai ilustrasi. Dan sebagai pemberi suasana, supaya suasana tariannya lebih hidup ya. Jadi kita nggak bosan ngeliat tarian. Bayangin aja kalau ngeliat tarian tanpa ada musiknya gitu ya, pasti tidak akan menarik. Kemudian dalam istilah musik dan tari, ini khusus untuk daerah Jawa. Dalam istilah musik dan tari Jawa, iringan tersebut dikenal dengan nama kencan atau cue untuk mengatur posisi dan gerak tari. Pada hitungan keempat atau 8, 4 sampai 8 atau 1 sampai 12, biasanya penari akan memperhatikan letak tabuhan kenong atau gong. Jadi si penari main mata gitu ya istilahnya. Makanya disebut kencan tuh kayak kode-kodean gitu ya sama si pemain musik ya, atau memberikan isyarat kepada si pemain musik pada hitungan keempat sampai 8 berarti gerakannya seperti apa gitu ya. 1 sampai 12 nanti ganti gerakan, kurang lebih seperti itu. Sedangkan dalam hal lain, kencan atau cue dapat dilakukan hanya dengan gelengan kepala. Biasanya memberikan isyarat berupa menggelengkan kepala, artinya mungkin waktunya ganti gerak atau tukar tempat seperti itu. Teriakan, tertawa, tangis atau gerak tubuh yang dapat dilihat penari lain tapi tidak diketahui penonton. Jadi maka dinamakan kencan atau cue karena hanya diketahui oleh si penari saja gitu ya, karena merupakan seperti kode gitu ya, seperti isyarat yang hanya bisa dipahami oleh si oleh si penari saja, penonton nggak tahu gitu ya.
Selanjutnya, musik iringan merupakan unsur pokok yang harus ada dalam tari tradisi. Musik iringan bergantung pada kebutuhan tari itu sendiri. Contoh, tari Bali diiringi dengan gamelan jenis kebiar itu jenis ya, jenis kebiar, semar, pegulingan, dan angklung yang sangat indah dan rumit. Jadi itu ciri khas tari Bali gitu ya, itu sudah ada khasnya. Dia pakai musik gamelan jenis kebiar, kemudian pakai semar pegulingan dan angklung yang rumit. Demikian juga tarian Jawa yang diiringi gamelan ageng berlaras slendro dan pelok yang halus. Kan kalau lagu Jawa musiknya halus gitu ya, lembut, rumit dan penuh perasaan. Biasanya kalau denger lagu Jawa itu menyentuh hati gitu ya lagunya karena penuh persyaratan. Penuh perasaan bukan penuh persyaratan. Pada tarian Sunda, musik iringannya antara lain dengan gamelan berlaras slendro, pelok, dan degung, dan beberapa tarian suku lain seperti Dayak, Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Mereka biasanya hanya diiringi beberapa instrumen musik, kayak musik tiup, misalnya suling dan trompet gitu ya, sesuai dengan alat musik daerah mereka. Bisa juga alat musik petik seperti sasando dan gitar, dan alat musik perkusi seperti tifa dan gondang. Kalau di Maluku kan tifa gitu ya, di Papua tuh tifa, berarti dia nyanyi sambil, apa namanya, mukulin tifa gitu ya. Nah, setelah memahami iringan, maka buatlah gerakan yang sesuai dengan iringan tersebut. Kan tadi iringannya udah, pola lantainya udah, maka sekarang gerakannya. Ada 4 gerakan pokok dalam sebuah tari tradisional, meskipun ini masih bisa dimodifikasi lagi ya. Yang pertama namanya gerak terbang, seperti membentangkan sayap, 2 gerak membuka atau menutup sayap, 3 gerakan terbang berputar, 4 gerakan mematuk. Pada umumnya gerakan ini dilakukan dengan hitungan 4 kali 8 hitungan. Jadi bisa 8 ganti sampai 4 kali, maksudnya begitu. Dengan bergantian kanan kiri atau kiri kanan. Nah, ini contoh gerakannya, jadi jangan bingung. Ini tadi yang pertama ya, gerak terbang. Nih, dinomorin sama ibu biar nggak bingung ya. Nah, ini nomor 1 nih. Ini namanya gerak terbang. Jadi mengepakkan tangan ke kanan ke kiri, dibuka seolah-olah sedang terbang. Kemudian yang kedua, menutup dan membuka sayap. Nih, sorry. Gerakan yang kedua nih ya, membuka dan menutup sayap. Ini nomor 2. Ini menutup, yang ini membuka ya. Lalu yang ketiga, gerakan terbang berputar. Nih, terbang berputar nih. Kalau video mungkin terlihat dia lagi muter gitu ya. Ini karena gambar jadi hanya apa namanya, singkatnya saja, terbang memutar. Jadi ini kan putar. Tadinya merah di kanan jadi merah di kiri. Ya, nah itu bisa kamu lihat. Lalu gerakan mematuk. Nah, gerakan mematuk tuh maksudnya gerakan yang memiliki cengkok. Nah, ini cengkoknya nih. Kalau nada namanya cengkok. Jadi ada turun tangannya nih. Ya, seperti sedang mematuk. Jadi gerakan yang berbeda. Nah, kalau pakai properti, maka tariannya seperti ini. Ini gerakannya 1, 2, 3, 4 sampai 2 kali 4 gitu ya. Tadi kan 4 kali 8. Nah, ini 2 kali 4 berarti 8, berarti diulang 2 kali gitu ya. Oke, anak-anak Ibu, siswa-siswi kelas 8, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami ya. Seperti biasa jika belum paham, kamu bisa kontak Ibu di WA, bisa tanya wali kelas kamu nomor WA Ibu, nanti Ibu akan bantu jelaskan lebih lengkap melalui WhatsApp ya. Ini ada 5 soal seperti biasa. Dijawab langsung di link Google Form yang disertakan bersama dengan video ini. Jadi kamu cukup tuliskan jawabannya secara berurutan dengan melihat soal di sini. Selamat mengerjakan, sukses untuk kamu semua. Kerjakan dengan serius, tetap berada di rumah, jaga kesehatan, memakai masker jika keluar. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.